Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, saya banggakan, bersyukur menjadi keharusan kita. Mudah-mudahan apa yang saat ini diberikan oleh Allah berupa kenikmatan mampu kita abdikan, kembali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya berwasiat pada diri saya dan pada para pemirsa semua, selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator orang yang bertakwa salah satu diantaranya adalah bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya sebut tadi, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati itu adalah liyabluwakum, ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala, bagaimana kita itu mampu keluar dari ujian itu atau tidak. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, tentu melalui beberapa ujian. Sekolah saja, kalau kita, anak-anak kita atau kita dulu kepingin naik dari kelas 1 ke kelas 2, ujian kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai ketika mau masuk perguruan tinggi juga ujian. Allah memberikan ujian kepada hambanya, mempunyai tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita oleh Allah diuji. Mudah-mudahan ini benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah corona. Allah sesungguhnya jauh hari telah mengingatkan kepada kita sekalian, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala kamu diuji oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, rasa ketakutan, takut macam-macam, takut tidak bisa hidup, takut dia tidak hidupnya tidak tertata dengan baik, macam-macam khauf, takut dengan kematian. Minal khaufi wal ju', kelaparan, dan bahkan wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dikuranginya harta benda. Ya, mungkin di saat kita diuji oleh Allah hartanya hilang, ya, itu diujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, Allah memerintahkan kepada Muhammad, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira hai Muhammad, orang-orang yang diuji oleh Allah dalam dia sabar, dan ketika dia sabar mampu mereduksi nafsunya, ya, bahwa tidak dikembalikan, bahwa semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan kebahagiaan. Wa basyiris sabirin, hai Muhammad, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, bahwa sesungguhnya apa yang datang dari Allah, ya, kenikmatan itu dari Allah, yang menguranginya adalah Allah, maka kita harus bersabar. Lantas bagaimana dalam menghadapi ujian itu? Sikap kita, tentu kita ikhtiar, ya. Di saat mungkin, ya, kita menaruh sesuatu seandainya, ya, kalau kita menaruh sepeda, ya, kita harus tidak boleh sepeda kuncinya letakkan begitu saja, tidak dikunci, maksud saya, terus hilang. Wah, ini kan kesabaran, ujian kesabaran. Tidak, kita kunci, ya, ikhtiar kita supaya tidak hilang, tapi sudah kita rawat, kita unci, kita sudah maksimal mungkin untuk menghalau supaya itu tidak hilang. Ketika hilang, itulah Allah memberikan ujian, itu musibah. Lah, seandainya yang terjadi itu sudah dikunci dan hilang, bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika cara pandang kita sesaat, waduh, sepeda motor harganya belasan juta hilang, nanti saya harus gimana, dan seterusnya. Ingat, setiap melihat musibah kita harus lari. Di saat kita sudah ikhtiar dan ikhtiar, maka kita sudah harus lari. Asa antakrahuna syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kau sukai, kejadian-kejadian yang tidak kau sukai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempunyai cara, itu yang terbaik bagi kalian semua. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, dalam mensikapi musibah ini,
Ada salah satu contoh. Beberapa tahun yang lalu ada pesawat yang jatuh. Bahkan yang baru saja juga ada pesawat yang jatuh. Di sana ada salah satu keluarga yang beberapa tahun yang lalu, ingat, yang dari Bandara Juanda, satu keluarga yang mau punya acara dan dia sudah schedule kegiatannya itu bahwa wah, tahun baru nanti akan bla 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 ke Singapura tujuannya. Tapi begitu sudah didesain, tiba-tiba dia ditinggal oleh pesawat itu. Marah-marah bener dia, marah-marah bener dia, kecewa yang luar biasa. Tapi setelah dia dapat berita bahwa pesawat itu tidak tahu, ya, tiba-tiba menghilang dan terjadi musibah, dia baru sadar bahwa Tuhan menyayangi kami semua. Ketika itu mohon maaf, dia agamanya adalah non muslim, puji Tuhan bahasanya, Tuhan mengasihi keluarga kita. Inilah adalah pensikapan kita, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tanamkan, yang perlu Bapak, Ibu, dan para pemirsa tanamkan, Tuhan tidak pernah menyengsarakan hambanya. Tuhan tidak pernah zalim pada hambanya. Maka di saat dapat musibah, maka sesungguhnya kita harus petik musibah itu. Pasti dan pasti yakinlah, musibah itu akan mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.